Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Cantika Putri. Di sini saya akan membahas networking models, yaitu yang pertama ada konsep, TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, dan ada OSI layer. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan bahas networking models. Networking models itu tidak sama dengan jaringan komputer, karena networking model hanya sebuah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, konsep ini jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk menjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standar networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Di sini OSI model created by International Organization Standardization atau ISO, dan ada TCP IP model created by US Department of Defense atau DoD. Sebelum terbentuknya networking model, sebuah vendor atau seluruh vendor membuat aturan sendiri. Tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SAN. Seluruh vendor tidak dapat saling berkomunikasi sebelum ada aturan. Networking model jika sudah terbentuk networking model, seluruh vendor dapat berkomunikasi dikarenakan memiliki aturan yang sama. Contohnya ada di gambar. Di sini ada TCP IP model, merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan, mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Yang terakhir, secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Oke, di sini ada TCP/IP application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PFP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Jika kita meminta ke server atau merequest sebuah HTTP, nanti server akan membagikan hasil. Hasilnya bisa error atau tidak error. Oke, kita lanjut. Di sini ada TCP IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Di sini terdapat gambar. Jadi web server merequest website ke web browser. Web browser akan memberikan informasi yaitu HTTP inter dan TCP inter. TCP inter disebut segmen. Jadi tidak langsung mengakses websitenya karena bisa terjadi error. Oke, kita lanjut. Di sini ada TCP IP network layer. Yang pertama, hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Oke, contoh gambar di samping. Jadi PC A ke PC B itu perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut, baik kabel maupun nirkabel. Di sini ada TCP IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Fitur yang ada di dalam data link ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery.
Addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau apa yang digunakan untuk penghubung device. Oke, selanjutnya, di sini terdapat sebuah layer-layer, yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya, jika decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Sini terdapat gambarnya. Oke, di sini ada OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan, protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Sebelum networking models ada, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya, karena vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer. Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Upper layer atau berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu ada dari 1 sampai 4. Lower layer atau berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, ada dari 5 sampai 7. Di sini terdapat OSI model dan TCP atau IP model. Di sini terdapat perbedaan dari 3 layer atas pada OSI. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.